Ya, ini pelajaran buat kita semua ya. Ya. Bahwa segala sesuatu itu jangan mudah terpengaruh. Benar. Belum ada fakta-fakta yang jelas. Benar. Seperti ini tadi pembangunan ternyata suratnya palsu. Benar. Bukan begitu ya, Sincan? Rincan, enggak udah gak Rincan. Ya, kita akan mencontoh Khalifah Umar. Khalifah Umar Ibnul Khattab. Jadi suatu hari Khalifah Umar Ibnul Khattab. Gimana, Beb? Gimana nih? Yuk, apa nggak? Ngomong aja, Beb. Nah, Mau nutupin Bang Wendy. Ada sekongkol. Nutupin. jadi kita akan ikut Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, pernah salah satu gubernurnya itu mau bangun masjid di kotanya. Dan ada satu gubuk dari orang Yahudi, bukan orang Muslim, orang Yahudi, gubuknya mau digusur. Tapi orang Yahudi ini nggak mau. Akhirnya hendak dipaksa oleh salah satu gubernurnya, dan orang Yahudi ini melapor ke Sayyidina Umar di ibu kota. Dan akhirnya Sayyidina Umar ngasih tulang, kemudian digaris pakai pedang, bawa ke gubernurmu. Kemudian dilihat oleh gubernurnya yang merupakan salah satu gubernurnya Khalifah Umar, dan dia langsung gemetar dan akhirnya mengurungkan pembangunan masjidnya dan tidak jadi menggusur rumah orang Yahudi tersebut. Kenapa? Karena pesannya dari tulang itu, sebagai seorang pemimpin kita harus lurus. Sampai ke tulang-tulang kita pun harus kita lurus. Dalam hati kita, pikiran kita, kata-kata, tindakan kita harus lurus. Jangan main gusur aja. Karena penggusuran yang dengan pemaksaan itu kan simbol kerakusan. Kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk semua orang yang mau berbagi, tapi tidak cukup untuk segelintir orang yang rakus. Jadi ketika mau gusur harus kita musyawarah dulu, jangan main gusur aja. Gitu ya. Berarti, Gitu, Pak RT. Bib, kalau misalkan kayak beberapa peraturan, kayak beberapa kayak kepala-kepala yang suka menggusur rumah-rumah di pinggiran jalan gitu, itu dia hukumnya kena dosa. Iya, dosa dong. Karena kan itu hak setiap orang dan setiap orang harus dihargai haknya, sekecil apapun. Pernah ada seorang sufi yang ketika perjalanan jauh 1000 kilo naik onta, dan ketika sampai dia kembali lagi. Ketika ditanya kenapa, karena ada semut yang keikut di tasnya. Dia kembalikan ke tempat asalnya karena kata dia kalau semut itu tidak dikembalikan, dia akan terpisah dengan keluarganya. Dia akan jauh dari ekosistemnya dan lain sebagainya. Haknya semut. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika ada semut lewat, beliau berhenti, nggak menginjak semut itu. Itu semut. Apalagi manusia. Walaupun manusia itu seorang Yahudi, Nasrani seperti Nabi yang ketika menjadi pemimpin Madinah dipilih dan disukai serta ditaati oleh seluruh rakyatnya. Termasuk di sana orang Nasrani, orang Yahudi, semua cinta kepada Nabi dan nurut kepada Nabi. Dan sebagai penutup, kita selalu dengan pantun. Nah, Jangan bawain. iya, dengan pantun. Ini. Silakan. Oh, iya. Mau beli bubur. Kok gue lupa, pardon. Sabar, Bin. Sabar. Imsak, jangan beli bubur lagi. Jadi, Mau beli bubur? Iya, jadi ada orang pengen beli bubur. Cakep. Tapi buburnya diborong oleh tetangga. Jangan suka main gusur, karena dalam setiap gusuran ada air mata. Baik, kalau begitu terima kasih Habib ya, dan juga teman-teman semua ya udah menghibur ya acara ini ya. Terima kasih banyak buat semua juga di rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.